Selamat malam Bapak dosen, perkenalkan nama saya Angel Cilikili dengan NIM 202355202118. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang 7 unsur universal kebudayaan suku Aifat. Yang pertama yaitu bahasa. Dalam keseharian masyarakat suku Aifat menggunakan bahasa yang digunakan ialah bahasa Maibrat. Namun perlu digarisbawahi bahwasannya penggunaan bahasa Maibrat juga digunakan oleh beberapa kelompok di satu daratan yang sama, seperti kelompok Marets, Karon, dan Ayamaru. Itu sendiri namun yang membedakannya adalah penggunaan dialeknya. Namun pada dasarnya tetap ada dalam satu rumpun bahasa Maibrat. Yang kedua adalah sistem mata pencaharian. Mata pencaharian masyarakat suku Aifat ini adalah berladang, meramu hasil hutan, serta berburu dan menangkap ikan sebagai mata pencaharian sambilan. Makanan pokok dalam suku Aifat ini adalah sagu, ditambah dengan ubi atau pisang dan kelapa dari hasil ladangnya. Kehidupan ekonomi masyarakat ini mulai berubah setelah masuknya pengaruh misi agama Protestan atau Sending pada tahun 1911, diikuti oleh agama Katolik pada tahun 1949, dan pemerintah Indonesia sejak pertengahan tahun 1960-an. Sebagian dari mereka memilih bekerja di perusahaan minyak yang mulai didirikan di daerah itu sejak tahun 1957. Mereka telah biasa mengadakan kontak dagang dengan penduduk pesisir dengan memperdagangkan kain gelang dari kulit siput, taring buaya dan babi, kalung dan ikat pinggang dihiasi manik-manik termasuk burung cendrawasih dan lain-lain. Yang ketiga, organisasi sosial kekerabatan. Keluarga Bati Aifat tinggal di rumah bertiang tinggi yang biasanya didirikan di tengah ladang mereka. Rumah semacam itu selain dihuni oleh satu keluarga Bati yang sering ditambah dengan anggota lain, seperti anak angkat, seorang janda atau duda dari kerabat dekat. Keluarga-keluarga Bati ini tinggal berdekatan dalam satu kelompok kekerabatan setingkat klan. Kelompok kekerabatan ini biasanya dihitung dari pihak laki-laki, meskipun pola menetap sesudah kawin ada yang di lingkungan keluarga pihak perempuan. Yang keempat, sistem kepercayaan. Masyarakat suku Aifat umumnya percaya bahwa ada kekuatan di luar batas kemampuan manusia yang dapat punya kendali atas segala yang ada di dunia ini. Dengan kata lain, mereka percaya akan adanya suatu kuasa yang menciptakan alam semesta ini yang dikenal dengan nama Yefon, sebelum akhirnya mereka mempercayai atau menganut ajaran agama Kristen Katolik. Selanjutnya, sistem pengetahuan. Sama dengan beberapa suku yang ada di Kepala Burung Tanah Papua, suku Aifat pun juga memiliki pengetahuan yang sudah ada sebelum masuknya pendidikan formal di tempat mereka. Contoh penerapan sistem pengetahuan yang ada pada suku Aifat ialah pada saat ada keluarga atau kerabat yang sakit, mereka sudah bisa tahu daun apa atau tumbuhan apa yang layak dikonsumsi untuk meredakan atau menyembuhkan rasa sakit yang diderita. Contoh lainnya, apabila saat mereka membangun suatu rumah tempat tinggal yang baru, pengetahuan mereka dalam melihat jenis kayu yang kuat dan kokoh untuk cocok dijadikan fondasi. Dalam mendirikan rumah, hal-hal tersebut menunjukkan kalau masyarakat suku Aifat memiliki pengetahuan yang berhubungan dengan kondisi alam tempat mereka hidup. Selanjutnya, sistem teknologi. Pada dasarnya, masyarakat suku Aifat juga mengalami dampak perkembangan teknologi yang pesat. Dampak tersebut bisa mereka dapati dan mereka menggunakannya dalam keseharian hidup mereka, baik ketika saat bekerja maupun aktivitas yang lain. Seperti contoh kecil ialah peralatan-peralatan masyarakat suku Aifat saat berburu, misalkan mereka sudah tidak lagi menggunakan senjata tradisional ataupun membuat jerat untuk binatang buruan mereka, karena perkembangan teknologi atau beberapa masyarakat kadang sudah menggunakan senapan angin pada saat berburu. Yang terakhir yaitu kesenian. Pada kebudayaan ataupun kesenian suku Aifat yang menarik dari suku ini adalah budaya tukar-menukar kain timur di antara mereka, yaitu kain tenun yang memiliki kemiripan dengan tenun Nusa Tenggara Timur. Keluarga Bati Aifat tinggal di rumah bertiang tinggi yang dihuni oleh satu kelompok kekerabatan dengan garis pihak laki-laki, meskipun pola menetap sesudah kawin ada yang di lingkungan keluarga pihak perempuan. Sekian dan terima kasih.